Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Danur Wenda. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman semua bagaimana sih cara mengolah data menggunakan software Smart PLS versi 4.0. Oke, untuk softwarenya sendiri teman-teman bisa install dan bisa unduh dan bisa install melalui website resminya Smart PLS yang dapat teman-teman temui di berbagai macam browser yang sering teman-teman pakai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja sih bagaimana cara mengolah data menggunakan software Smart PLS 4.0. Stay tune. Oke teman-teman. Sebelum kita mulai bagaimana cara mengolah datanya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji apa saja sih yang diuji pada teknik analisis data PLSM menggunakan Smart PLS 4.0 ini. Oke, saya akan jelaskan secara ringkas saja ya teman-teman, di mana secara umum yang diuji itu terbagi menjadi dua. Ada model pengukuran atau outer model dan ada model struktural atau inner model. Di mana untuk outer model sendiri terdiri dari convergent validity, discriminant validity, serta composite reliability. Dan untuk inner modelnya terdiri dari S-square, F-square, Q-square, serta ada uji hipotesis baik itu pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Nah, untuk kriterianya sendiri, di dalam outer model itu, dalam convergent validity itu apabila nilai loading faktornya itu lebih daripada 0,7. Adapun untuk discriminant validity itu apabila nilai cross loadingnya suatu indikator variabel itu lebih besar daripada indikator variabel yang lain. Dan yang terakhir ada composite reliability, di mana apabila nilai composite reliability-nya itu lebih daripada 0,7. Selain itu juga di Smart PLS 4.0 ini ada juga output AVE atau average variance extracted, di mana nilai AVE yang bagus itu harus lebih daripada 0,5, yang artinya indikator itu valid dalam mengukur suatu variabel. Nah, apabila keseluruhan uji di dalam outer model ini valid dan reliable, maka bisa dilanjutkan ke pengujian yang berikutnya, ada inner model. Yang pertama itu ada R-square, di mana kalau misalkan kriteria yang bagus itu 0,75 itu pengaruhnya kuat, 0,5 itu pengaruhnya moderat, dan 0,25 ini pengaruhnya kecil. Kemudian ada F-square, di mana 0,35 ini pengaruhnya kuat, 0,15 ini pengaruhnya moderat, dan 0,02 ini pengaruhnya kecil. Berikutnya ada Q-square, di mana apabila nilai Q-square ini harus lebih daripada 0. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, baik itu pengaruh langsung atau direct, dan pengaruh tidak langsung atau indirect. Di mana kriterianya ini untuk nilai PET coefficient-nya atau koefisien Darulnya ini harus positif tentunya. Pengaruhnya itu harus positif. Yang kedua ini bisa menggunakan p-value atau tes statistik, tapi biasanya bisa menggunakan keduanya. Apabila untuk tes statistiknya itu harus lebih daripada 1,96, dan untuk p-value-nya itu harus kurang daripada 0,05. Nah, untuk nanti pengerjaan di software Smart PLS-nya tersendiri, sorry ya teman-teman, itu nanti terbagi menjadi 3, di mana kita nanti akan mengkalkulate PLSM algorithm, yang kedua ada PLS predict, dan yang ketiga ada bootstrapping. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita mulai mengolah datanya. Oh iya, lupa teman-teman, sebelum kita mengolah datanya, pastikan teman-teman juga sudah menyiapkan data hasil olahan yang teman-teman simpan di dalam Excel ya. Contohnya seperti ini, di mana saya sudah menyiapkan data hasil olahan hasil kuesioner sebelumnya yang sudah saya buat dalam bentuk Excel, di mana di sini pada penelitian kali ini itu terdiri dari 13 indikator dan ada 348 responden, seperti itu. Jika sudah dibuat seperti ini, langsung saja kita buka software Smart PLS untuk mengolah datanya. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Smart PLS versi 4.0, di mana nanti teman-teman sebelumnya itu kayak masukkan license-nya
Tapi untuk Smart PLS 4.0 ini ada gratis untuk masa trialnya selama 1 bulan. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Step pertama teman-teman dalam mengolah datanya itu kita membuat project baru atau klik new project. Kita beri nama latihan olah data aja ya. Oke, sudah create. Nah, step berikutnya kita import nih data Excel yang tadi sudah kita buat. Caranya kita klik import data file. Kita tadi simpannya di sini. Nah, dalam hasil kuesioner, klik open. Nah, tadi kan untuk sheetnya kita disimpan di data olahan. Nah, sebelum itu juga kita cek lagi kira-kira indikatornya sudah sesuai belum. Ceki 1, PF 1-5, US 1-3, IS 1, IS 2. Oke, dengan 13 indikator. Jika sudah, langsung klik import. Oke, jika sudah, kita klik back, kembali. Lalu kita membuat modelnya dengan mengklik create model. Di sini tipenya tadi kan teknik analisis yang kita gunakan adalah PLSM, bisa diklik PLSM. Kemudian untuk model name-nya kita bebas ya, mau menambahkan apa aja ya, misalkan olah PLSM misal. Klik save jika sudah. Oke. Tadi kan kita membuat model. Nah, caranya untuk membuat modelnya ini kita tinggal drag and drop aja dari sini ke sini ya teman-teman. Misal untuk variabel yang pertama itu ada content quality, di mana terdiri dari 3 indikator, ceki 1 sampai ceki 3. Kita klik dulu ceki 1 sampai ceki 3-nya. Lalu kita drag dan drop di sini ya teman-teman. Nah, kita bisa menamainya setiap indikator, setiap variabel, misal content quality. Misal mau ditambahin lagi X1 atau X2 gitu, itu terserah, tapi saya namakan content quality aja ya teman-teman. Jika sudah, klik enter. Nah, step berikutnya sama, mengikuti untuk variabel berikutnya. Oke, jika sudah, kita rapihkan dulu. Kita posisikan sesuai dengan model penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, selain itu juga teman-teman bisa mengubah nih posisi-posisi dari masing-masing indikator. Misalkan ceki 1, ceki 2, ceki 3-nya ada di sebelah kiri, VF1 sampai VF5-nya di sebelah kiri gitu, biar lebih enak aja kelihatannya gitu. Caranya, teman-teman bisa klik kanan, bisa memindahkan align indikatornya to the left, jadi pindah ke kiri. Berikutpun yang variabel yang berikutnya. Oke. Oke, seperti ini aja cukup. Nah, step berikutnya itu kita membuat path-nya, garisnya atau arahnya. Caranya klik ini, connect. Tinggal diklik, terus tarik ke variabel yang dituju. Nah, berikutnya juga sama.
karena model penelitiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan dengan model penelitian yang teman-teman lakukan. Oke, kita balik lagi select. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menyimpan atau meng-save model penelitian ini yang tadi bisa teman-teman masukkan di bab 3 misal. Caranya diklik save. Klik convert aja. Misal di sini teman-teman. Caranya diklik kanan, bisa diekspor sebagai gambar atau export as image. Misal mau teman-teman dalam bentuk di clipboard aja nih, nanti nggak perlu di-save sebagai gambar, nanti tinggal di copy paste aja di file teman-teman bisa, atau mungkin bisa disimpan di file. Caranya di sini external file, klik export. Nah, bisa teman-teman simpan di mana, lalu klik save. Oke. Model penelitian sudah dibuat. Lanjutnya adalah kita mengkalkulatnya. Oke teman-teman, sebelum kita mengolah datanya, saya kembali dulu ke penjelasan singkat sebelumnya untuk mengetahui step-step apa aja sih dalam mengolah datanya. Nah, untuk step yang dilakukan dalam mengolah data di Smart PLS ini terbagi menjadi 3 kan, sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama ada PLSM algorithm, yang kedua ada PLS predict, dan yang ketiga ada bootstrapping. Nah, step yang pertama kita buat PLSM algorithm dulu ya teman-teman. Caranya teman-teman kita klik calculate, kita pilih PLSM algorithm. Nah, kita sudah by default aja langsung start calculation. Oke. Ini adalah hasil dari mengolah data bagian step yang pertama yang PLSM algorithm. Nah, dari sini sudah bisa ditemukan nih untuk outer modelnya, karena syarat untuk melakukan menguji inner modelnya itu outer model itu harus valid dan reliable dulu. Sebelum menguji inner modelnya, kita cek dulu nih di outer modelnya kira-kira sudah valid dan reliable belum gitu penelitian ini. Untuk balik lagi yang pertama, untuk uji outer model yang pertama itu ada convergent validity, di mana kita melihat loading faktornya itu harus lebih daripada 0,7. Kita kembali lagi ke PLSM. Untuk ininya ada di bagian sini, construct reliability dan validity. Teman-teman, ada di outer loading. Nah, di sini adalah hasil dari nilai loading faktornya. Semua indikator masing-masing variabel itu nilai loading faktornya di atas 0,7 semua ya teman-teman, bisa dilihat dari sini. Artinya seluruh indikator itu valid dalam melakukan pengukuran terhadap variabel. Berikutnya diskriminan validity. Nah, di mana ini membandingkan nilai cross loadingnya dengan indikator variabel lain. Bisa dilihat di bagian sini, diskriminan validity, yang bagian cross loading. Nah, di sini teman-teman bisa membandingkan nih indikator konten CQ1, konten quality terhadap intention to subscribe, press fairness, dan satisfaction. Bisa teman-teman dilihat semua indikatornya itu lebih besar daripada indikator variabel lain. Artinya seluruh indikator ini dinyatakan valid dalam melakukan pengukuran terhadap variabel. Dan yang terakhir ada composite reliability, di mana di sini ada kriterianya, yaitu apabila nilai composite reliability di atas 0,7 maka dinyatakan reliable. Adapun juga bisa menggunakan nilai AVE, apabila nilai AVE-nya di atas 0,5 artinya valid. Kita lihat
di sini di bagian construct reliability. Nah, untuk composite reliability-nya yang kita ambil itu di dalam output Smart PLS itu composite reliability-nya RHOC ya. Dari output sini semua nilai composite reliability-nya di atas 0,7 ya, artinya semua variabelnya itu reliable. Kemudian untuk nilai AV-nya juga semua di atas 0,5, artinya semua variabelnya itu valid. Oke. Untuk pengujian outer modelnya ini semua sudah teruji ya, jadi kita bisa melanjutkan ke inner model. Gitu. Tapi untuk di hasil di output dari calculate yang pertama PLS-SEM algorithm ini sudah menunjukkan juga nih R-square dan F-square. Jadi kita langsung buka aja di sini. Kita langsung bisa nih menemukan F-square dan R-square-nya. Untuk R-square-nya di sini bisa dilihat. Untuk R-square-nya itu sebesar 0,833 dan 0,866 dan adjusted R-square-nya 0,832 dan 0,868. Artinya seluruh variabel ini pengaruhnya ini tergolong ke dalam pengaruh yang kuat semuanya. Kemudian untuk F-square. Untuk F-square-nya untuk pengaruh konten quality terhadap intention to subscribe itu 0,31, pengaruhnya kecil. Kemudian price fairness terhadap intention to subscribe 0,130, pengaruhnya kecil juga. Dan user satisfaction terhadap intention to subscribe itu pengaruhnya kecil juga, 0,56. Kemudian untuk pengaruh content quality terhadap user satisfaction itu pengaruhnya moderat, dan pengaruh price fairness terhadap user satisfaction itu pengaruhnya moderat juga. Oke, lanjut kita ke step berikutnya. Oh ya, sebelumnya kita save dulu. Ini ada dua opsi ya, bisa di save di di softwarenya. Kita juga bisa mengkonvertnya ke Excel. Kita bisa ekspor. Nah, bisa teman-teman simpan di file yang mana, klik save lalu gitu. Tapi saya belum mau save dulu ke Excel. Kita ke step berikutnya dulu, ke mengkalkulate proses yang kedua. Kita kembali. Kita calculate kembali, klik calculate. Berikutnya di step yang kedua itu ada PLS predict untuk mencari key square-nya. Kita kembali lagi ke PLS Smart PLS, kita calculate. Kita ke bagian PLS predict CV PAT. Klik ini. By default aja langsung ke start calculation. Oke. Untuk mencari nilai key square-nya di bagian LV prediction summary, klik ini. Nah, ini udah ada key square predict-nya. Di mana nilainya semuanya positif ya, di atas 0 semua. Lebih daripada 0, 0,822, 0,866. Artinya seluruhnya ini memenuhi predictive relevancy. Seperti itu. Oke. Kita kembali, kita save dulu aja di softwarenya. Oke. Oh, infile crafter kita kebanyakan kali ya katanya. Kita hapus dulu. Nggak ada garis miring kayaknya ya. Nah, kita klik, ini CPPAT-nya dihapus aja deh. Oke, sudah, klik create. Oke. Kita kembali lagi, kita ke step berikutnya untuk mencari uji hipotesisnya, di mana dengan melakukan bootstrapping. Caranya kita kembali ke Smart PLS.
Lalu kita calculate kembali dan klik bootstrapping. Dari sini by default ya, tapi standarnya biasanya itu 5.000 kalau nggak salah. Lalu kita start calculation aja. Kita tunggu. Oke. Ini adalah hasil bootstrapping di mana kita dapat menguji hipotesisnya. Yang pertama ada uji hipotesis pengaruh langsung nih ya teman-teman, ada di bagian path coefficient. Nah, untuk nilai pengaruh uji hipotesis pengaruh langsungnya, teman-teman dapat melihat di bagian original sample ini tuh sama dengan path coefficient atau koefisien jalur. Nah, di sini semua koefisien jalurnya positif ya. Jadi pengaruhnya ini positif. Kemudian nilai T statistiknya ini semuanya di atas 1,96 dan nilai P value-nya semuanya kurang dari 0,05. Artinya baik itu content quality terhadap intention to subscribe, content quality terhadap user satisfaction, price fairness terhadap intention to subscribe, price fairness terhadap user satisfaction, dan user satisfaction terhadap intention to subscribe semuanya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Kemudian untuk pengaruh tidak langsungnya, sama halnya dengan yang tadi, bisa dilihat dari nilai original sampelnya semuanya bernilai positif dan nilai T statistiknya itu semua di atas 1,96 dan serta V value-nya itu semua kurang daripada 0,05, yang artinya bisa disebutkan bahwa pengaruh dari content quality terhadap intention to subscribe dan pengaruh secara tidak langsung dari content quality terhadap intention to subscribe melalui user satisfaction dan pengaruh secara tidak langsung price fairness terhadap intention to subscribe melalui user satisfaction ini semuanya berpengaruh secara positif dan juga signifikan. Begitu ya teman-teman. Oke, kita save lagi. Create. Oke. Nah, teman-teman juga bisa menyimpan atau save hasil olah datanya sama seperti yang tadi, yang menyimpan model penelitiannya, klik kanan, klik export as image gitu. Kita kembali dulu. Nah, ini adalah hasil olah data masing-masing yang tadi kita dari awal. Dari yang pertama ada PLS SEM algorithm, kemudian ada PLS predict dan ada bootstrapping. Nah, untuk masing-masingnya teman-teman bisa buka kembali, klik 2 kali, lalu nah, teman-teman bisa lihat di sini kita ekspor bisa dalam bentuk Excel. Kalau misalkan teman-teman nanti mau memindahkan ya dari Excel ke penelitian teman-teman ke file baik itu Word ataupun WPS gitu. Caranya sama, tinggal ekspor aja gitu. Oke, berarti sudah selesai ya bagaimana cara mengolah data menggunakan software Smart PLS. Oke, sebelumnya saya akan menambahkan sedikit pada video ini. Nah, untuk pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung. Nah, di sini ada kita menguji efek mediasinya. Apabila di sini ada 3 kriteria, ada full mediation atau memediasi secara penuh, kemudian ada partial mediation atau memediasi tapi tidak secara penuh, kemudian ada tidak adanya efek mediasi, jadi tidak memediasi sama sekali. Nah, untuk full mediation ini apabila pengaruh langsungnya ini tidak signifikan, tetapi dibantu dengan adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan. Nah, sehingga hipotesis tersebut atau itu efek mediasinya ini termasuk ke full mediation atau berpengaruh secara penuh.
Kemudian untuk kriteria partial mediation atau memediasinya tidak secara penuh itu apabila kriterianya pengaruh langsungnya juga signifikan dan pengaruh tidak langsungnya juga signifikan gitu. Ditambah lagi apabila nilai dari pengaruh langsungnya itu lebih besar daripada pengaruh tidak langsung gitu. Dan kriteria yang ketiga itu ada tidak adanya efek mediasi. Nah, di mana tidak adanya efek mediasi, ini terjadi apabila pengaruh langsungnya ini signifikan, tapi pengaruh tidak langsungnya ini tidak signifikan, artinya tidak ada efek mediasi. Oke teman-teman, berikut adalah penyampaian secara singkat mengenai bagaimana sih cara mengolah data menggunakan software Smart PLS versi 4.0. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan adanya video ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.